wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Devitra Natalia dari program studi Pendidikan Sosiologi angkatan 2019 tersebut. Jadi pada saat ini saya ingin menjelaskan mengenai penelitian saya, yaitu pengaruh KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan terhadap perceraian dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi software SPSS. Ya, jadi pada saat ini saya sudah memiliki beberapa variabel. Ada dua variabel independen atau variabel bebas, yaitu X1, di mana X1 merupakan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan X2 merupakan perselingkuhan. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikatnya, yaitu saya simbolkan dengan Y, yang merupakan perceraian. Ya, selanjutnya saya juga sudah memiliki beberapa data, yakni saya sudah memiliki 36 data. Ya, pertama-tama kita akan menguji asumsi normalitas data tersebut. Ya, uji asumsi yang akan kita gunakan yaitu uji asumsi normalitas Kolmogorov-Smirnov test. Kolmogorov-Smirnov test merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah apabila memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Tetapi, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Ya, adapun langkah-langkah untuk menguji asumsi normalitas Kolmogorov-Smirnov test adalah sebagai berikut. Ya, pada data view kita akan klik analyze. Setelah analyze kita akan tindih regression. Setelah regression kita pilih opsi linear. Setelah kita klik opsi linear, maka akan muncul kolom atau tabel seperti ini, yang dimana ada kolom untuk dependen, ada juga kolom untuk independen. Caranya, pada KDRT dan perselingkuhan, yaitu X1 dan X2, kita simpan di independen, variabel independen, dan perceraian atau Y kita simpan pada kolom dependen. Setelah itu, kita klik save pada samping kanan. Setelah kita klik save, maka akan muncul kolom ada residual, ada distinct. Maka kita perhatikan pada yang residual. Kita klik pada opsi paling atas di kolom residual, yaitu unstandardized. Setelah itu kita klik include the covariance matrix pada bagian bawah. Setelah itu kita tindih continue. Setelah kita tindih continue, maka akan muncul pada kolom di samping Y, yaitu res underscore 1. Itu maksudnya nilai residualnya. Setelah kita menemukan nilai residualnya, saatnya kita untuk uji asumsi normalitas Kolmogorov-Smirnov test. Caranya itu kita tindih lagi, klik analyze. Setelah itu kita pilih opsi non-parametric test. Setelah itu ada opsi legacy dialog. Selanjutnya pada legacy dialog akan lagi muncul opsi, kita pilih opsi 1 sampel KS, itu Kolmogorov-Smirnov test. Kita tindih itu. Setelah itu akan muncul lagi kolom one sample Kolmogorov-Smirnov test, yang dimana ada kolom test variable list. Pada kolom tersebut kita isikan unstandardized residual. Setelah itu kita lihat test distributionnya, kita pilih normal. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncul tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test, yang dimana kita bisa lihat di situ signifikansinya yaitu 0,143. Ya, karena kita sudah mengetahui signifikannya itu 0,143, berdasarkan data hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansinya 0,143 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Setelah kita menguji asumsi normalitas, tiba saatnya kita untuk menguji asumsi linearitas. Uji asumsi linearitas bertujuan untuk mengetahui
Apakah dua variabel atau lebih, baik variabel dependen maupun independen, memiliki hubungan yang linear secara signifikan atau tidak? Uji ini menggunakan deviation from linearity. Ya, untuk menguji ini, kita buka kembali data view, kita klik lagi analyze, kita pilih compare means. Setelah compare means, kita pilih opsi means pada bagian atas. Setelah itu akan muncul kolom seperti ini. Ada dependent list, ada independent list. Oleh sebab itu, pada KDRT dan perselingkuhan yaitu X1 dan X2, kita taruh pada bagian independent list. Sedangkan perceraian yang saya simbolkan dengan Y, kita taruh atau kita simpan di dependent list. Setelah itu, kita pilih option pada bagian kanan paling atas. Setelah itu akan muncul tabel means option. Kita perhatikan pada bagian bawah, kita centang yang bagian kedua yaitu test for linearity. Setelah kita centang itu, kita klik continue. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Kita bisa lihat pada deviation from linearity-nya dan signifikannya 0,011. Ya, untuk analisis dengan SPSS, kita kembali lagi klik data view, terus kita klik analyze, setelah itu kita pilih regression, setelahnya kita pilih linear. Ya, setelah itu akan muncul tabel linear regression. Ada dua kolom di situ, yang pertama ada dependent, yang kedua ada independent. Jadi KDRT dan perselingkuhan X1 dan X2 kita simpan pada independen, sedangkan dependen itu perceraian atau variabel terikat kita simpan di kolom dependen. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncul regression dan beberapa tabel di bawahnya, seperti model summary, ANOVA, koefisien, dan lain sebagainya. Ya, tabel selanjutnya yang kita perhatikan yaitu ada variabel enter or remove. Di situ variabel enternya ada KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, ada perselingkuhan, dan di bawahnya ada keterangan dependent variabel perceraian. Dependent variabel itu adalah variabel terikat atau variabel dependen. Selanjutnya yang kita perhatikan yaitu tabel koefisien determinasi atau model summary. Di situ R-square-nya dapat kita lihat 42,6%, artinya variabel perceraian dapat dijelaskan sebesar 42,6% oleh variabel KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Selebihnya 57,4% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya atau faktor lainnya yang memicu perceraian itu sendiri di dalam rumah tangga. Selanjutnya yaitu uji pengaruh signifikan secara bersama-sama dapat kita perhatikan di ANOVA. Di situ signifikan P-nya yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. H0 ditolak, H1 diterima. Artinya ada satu atau lebih variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas. Artinya ada pengaruh bersama secara signifikan antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Ya, selanjutnya kita akan analisis uji signifikan masing-masing variabel bebas. Hal itu dapat kita lihat pada tabel koefisien. Persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 32,713 ditambah 0,487 X1 ditambah 0,135 X2. Bisa kita lihat di unstandardized coefficient. Situ ada KDRT dan perselingkuhan. X1 sama dengan KDRT. Koefisien beta 1 sama dengan 0,487 positif, dia nilainya positif. Dilihat pada tabel unstandardized coefficient. Ya, selanjutnya signifikan P-nya sama dengan 0,001 lebih kecil dari 0,005. H0 ditolak
atau signifikan. Artinya terdapat hubungan positif karena tadi dia nilainya positif 0,487 dan signifikan antara KDRT kekerasan dalam rumah tangga dengan perceraian, di mana jika KDRT bertambah satu satuan maka perceraian akan meningkat sebesar 0,487 satuan. Variabel selanjutnya yaitu X2 sama dengan perselingkuhan, koefisien beta 1 sama dengan 0,135 positif, dia nilainya positif, signifikan P sama dengan 0,279, dapat dilihat di tabel signifikannya itu 0,279 lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, H0 diterima atau tidak signifikan. Artinya terdapat hubungan positif 0,135 namun tidak signifikan antara perselingkuhan dengan perceraian, di mana jika perselingkuhan bertambah satu satuan maka perceraian akan meningkat sebesar 0,135 satuan. Ya, selanjutnya kita juga dapat menggambarkan data-data yang ada atau data-data yang tadi ke dalam sebuah gambar atau grafik atau diagram. Contohnya dalam diagram batang ataupun diagram lingkaran. Ya, adapun cara-cara untuk membuat grafik atau gambar tersebut, cara-caranya adalah sebagai berikut. Untuk membuat diagram batang, kita klik data view, terus kita klik graphs, terus ada opsi paling bawah legacy dialog, kita pilih lagi opsi paling atas yaitu bar. Setelah kita klik bar, maka akan muncul pilihan kita ingin menggunakan diagram batang yang mana. Jadi kita pilih yang paling atas dulu yaitu yang simple. Setelah itu kita klik define. Ya, setelah itu akan muncul kolom atau tabel seperti ini. Karena kita ingin menganalisis satu persatu, maka hanya kolom kategori X saja yang akan kita isi. Contohnya di sini KDRT atau X1 yang kita isi pada kategori X. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncul gambar grafik atau diagram batang seperti ini. Setelah kita membuat grafik atau diagram batang, kita juga bisa membuat diagram lingkaran. Caranya sama saja seperti tadi, kita klik graph, terus kita klik lagi legacy dialog. Setelah itu kita pilih pada pilihan yang kelima yaitu pie. Setelah kita menindis pie tadi, maka akan muncul pie chart. Terus kita pilih pada opsi bagian atas yaitu summarize for group of cases, terus kita klik define. Setelah itu akan muncul lagi tabel seperti ini. Terus pada kolom define slice by, kita coba gunakan lagi KDRT atau variabel bebasnya, kita isi di situ, cukup satu saja. Setelah kita mengisi KDRT pada define slice by, selanjutnya kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncul gambar diagram lingkaran seperti ini. Grafnya bisa kita lihat seperti itu. Begitu pula seterusnya jika ingin memasukkan data yang lain. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan aplikasi software SPSS pada regresi ganda, khususnya dalam penelitian saya mengenai pengaruh KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan terhadap perceraian dalam rumah tangga. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.